Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih bareng kita di Populasi Podcast punya solusi dan ekspektasi. Nah, seperti biasanya, hari ini juga aku tentunya nggak sendirian. Seperti biasa-biasanya aku hari ini ditemenin sama Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Nah, karena aku juga nggak sendiri dan aku juga ditemenin sama Duta Genre yang ganteng juga cantik gitu ya. Mungkin biar teman-teman semua yang lagi nonton di luar sana bisa lebih kenal lagi nih, mungkin boleh dari teman-teman Duta Genre-nya sambil perkenalan ke teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Arsya Khairul Sandi Saputra. Aku merupakan Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, kenalin, nama aku Haldenur Aulia. Teman-teman bisa panggil aku Alda. Aku dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 juga. Oke, nah itu dia berarti kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Kang Arsya juga Teh Halda gitu ya sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana juga pengen tahu nih kegiatan-kegiatannya teman-teman selama menjadi duta genre yang kurang lebih ada 6 bulan kali. Iya. Ada 6 bulan ya kurang lebih menjadi duta genre. Pengen dong di-share kegiatan-kegiatannya apa aja sih selama teman-teman ini sudah menjabat sebagai duta genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, mungkin kegiatan kita ini selain ngisi podcast ya, kita juga aktif jadi pemateri atau mungkin fasilitator, baik itu ini genting, dan juga fasilitator seputar materi-materi genre dan juga generasi berencana. Juga kalau aku sendiri itu aktif sebagai konselor sebaya dan mungkin itu akan jadi topik kita hari ini Iya, ya. betul. Oke, mungkin kalau dari Kang Arsy gimana nih? Oke, kalau aku pribadi saat aku menjabat jadi Duta Genre gitu ya, menjadi public speaker atau jadi pemateri, terus jadi konten kreator gitu ya. Aku dapat ilmu baru tuh jadi konten kreator, terus mengisi podcast, mengisi radio itu wah udah seru banget sih. Nah, Oke, nah itu dia tadi kegiatan-kegiatan dari para duta genre Kota Bandung tahun 2024. Jadi simpelnya mungkin teman-teman ini menjadi role model, menjadi pendidik sebaya juga konselor sebaya Iya, bagi teman-teman sebaya gitu ya. betul. Oke, nah dengan adanya duta genre ini berarti membuktikan bahwasannya betapa pentingnya peran teman sebaya nih ya gitu. Nah, cuman kalau misalkan menurut pendapat teman-teman nih seberapa penting sih dan apa pentingnya fungsi teman sebaya ini sebagai support system dalam sebuah kehidupan remaja gitu ya. Karena kan support system itu suka banyak disebut ini apalagi buat Gen Z gitu ya, banyak banget istilah Iya. support system gitu ya. Nah, Iya. seberapa penting sih support system dari teman sebaya ini di kehidupan seorang remaja? Oke, mungkin seberapa penting support system buat para remaja gitu ya, itu sangat penting sih karena teman-teman kita tuh bakal menentukan karakter dan jati diri kita untuk kedepannya. Kalau misalkan nanti kita salah memilih teman atau teman kita tuh tidak mensupport kita, bisa jadi mental kita kena, bahkan kita pun menjadi berubah perilakunya jadi yang baik menjadi nakal ataupun sebaliknya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku gak jauh beda dari apa yang Kang Arsya omongin, tentu peran teman sebaya ini penting banget ya, apalagi karena kita sebagai manusia itu dinamis dan juga pasti bersosialisasi dengan orang lain. Tentu adanya teman sebaya ini bisa jadi support system dan juga orang garda terdepan yang bisa kita percayai gitu. Iya, Kalau misalnya betul. kita cerita ataupun ketika kita berinteraksi, karena secara yang kita tahu remaja ini kan lebih sering interaksinya sama teman sebaya ya dibanding dengan kelompok-kelompok lain seperti orang tua atau mungkin lansia Iya. gitu sih. Dan juga frekuensi remaja ketemu teman sebayanya juga pasti lebih sering ya, entah itu di sekolah, perkuliahan dan juga bimbel mungkin ya, pasti ketemu dengan teman Iya, sebayanya. betul. Oke, jadi basic-nya teman sebaya ini bisa menjadi support system, terus juga bisa memberikan dampak-dampak positif gitu ya Iya, buat teman-teman betul. sebayanya. Nah, cuman di luar sana kan kita juga harus memilih gitu ya, mana Iya. teman sebaya kita yang baik, mana support system kita yang baik gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman nih sepengalamannya Kang Arsya, sepengalamannya Teh Halda, ciri-ciri teman sebaya yang baik itu yang kayak gimana sih? Oke, kalau menurut aku pribadi gitu ya, ciri-ciri teman sebaya yang baik itu yang pertama dia tuh pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ciri-ciri yang paling paling sederhana itu ialah mengingatkan kita untuk beribadah. Itu merupakan ciri yang umum lah harus ada gitu. Jadi sahabat
semati dan itu jadi sahabat semati dan sesurga gitu ya istilahnya mah gitu ya. Terus yang Hidup semati berarti. iya sehidup sesurga maksudnya. Oke, terus yang kedua tuh pastinya membawa kita ke apa ya, ke arah yang lebih baik, berubah keluar dari zona nyaman kita, tapi bukan berarti jadi yang buruk juga gitu. Terus yang paling penting itu untuk menjadi pendengar yang baik juga gitu. Oke, kalau dari aku teman sebaya yang baik ini tentu gak jauh beda teman yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik atau mungkin membantu kita untuk berkembang. Kenapa kayak gitu? Karena tentu dengan adanya teman sebaya kita bisa mencontoh hal-hal baik dari mereka dan juga bisa mendapatkan support system atau mungkin dukungan-dukungan ketika kita sedang membutuhkan support system secara emosional maupun dukungan secara fisik. Dengan adanya teman sebaya juga bisa ngebantu kita untuk jauh berada di zona nyamannya kita. Misalnya kita awalnya nggak seneng ikut kegiatan tertentu, tapi dengan adanya dukungan teman sebaya bisa jadi kita tuh jadi termotivasi atau mungkin kayak eh, taunya kita tuh ada di posisi yang nggak kita sangka-sangka Iya, karena betul. dukungan teman sebaya ini gitu sih. Oke, jadi simpelnya mungkin lebih ke bagaimana teman sebaya ini bisa membawa Iya. kita ke pengaruh-pengaruh yang positif gitu ya. Betul. Misalkan diajak olahraga gitu ya, dia Ayo, olahraga bener. bareng gitu ya, cuman beres olahraganya lanjut makan mie ayam gitu mungkin ya. Nah, kalau misalkan dari pengalaman kalian gitu ya, kalian udah ketemu nggak sih teman sebaya yang emang bisa benar-benar membawa kalian ke ranah yang positif tadi? Terus kalau emang iya, coba dong di-spill sedikit gitu ya ceritanya gimana sih pengalaman kalian punya teman sebaya yang memang bisa membawa kalian ke yang positif atau mungkin malah Kang Arsya Teh Halda sendiri yang bisa membawa teman kalian bisa ke ranah yang positif gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, pengalaman aku punya teman sebaya ini tentu ada teman sebaya yang benar-benar deket, ada juga yang emang sebatas kenal di organisasi. Dan kebanyakannya, entah aku, entah mereka juga yang membantu memotivasi aku sampai ada di titik ini. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang, utamanya kalau misalnya aku ngeliat teman sebaya aku di perkuliahan aku itu, mereka benar-benar berprestasi, mereka benar-benar punya motivasi yang tinggi untuk kuliah, untuk berprestasi, dan juga untuk bermanfaat bagi sesamanya. Dari situ juga muncul dorongan bagi aku untuk bisa sama kayak mereka atau mungkin bisa berprestasi dengan caranya aku sendiri. Dari situ pun kita saling ngedukung dan juga beberapa kali pun kita saling nyemangatin kalau misalnya salah satu dari kita udah mulai ngedown atau mungkin kitanya udah mulai hilang semangat. Karena tentu di perkuliahan tuh adanya teman sebaya itu benar-benar ngebantu aku banget pribadi, karena kadang kalau udah demotivasi kuliah tuh atau mungkin udah gak ada semangat buat kuliah tuh, salah satu alasan yang bisa aku pakai untuk kuliah tuh ya buat ketemu teman-teman aku ini. Kalau dari aku sendiri gitu ya, apakah aku punya teman yang kayak gitu? Aku jawabannya punya. Jadi dulu aku orangnya pemalas banget gitu ya. Cuman waktu itu ketemu nih sama dua dua orang nih teman. Mereka tuh benar-benar ngedukung aku buat Arsya ayo Sya jadi rajin. Rajin nih ternyata. Terus nggak lama kita nih ngebentuk circle lah kalau sekarang. Cuman circle kita tuh memang circle yang positif gitu. Terus dan akhirnya tuh kita bertiga tuh jadi juara angkatan kan. Cuman sesudah naik naik ke SMA kita emang sering jarang ketemu sih. Cuman walaupun sekarang jarang ketemu tapi mereka tuh masih tetap saling kita tuh masih saling tetap mendukung, saling tetap menjadi pendengar yang baik, sering juga untuk bercerita gitu. Kita mendukung sih. Oke, jadi masing-masing Teh Halda ataupun juga Kang Arsya punya teman yang bisa motivasinya Iya, masing-masing gitu ya betul. tentunya. Nah, tapi kan kalau tadi Kang Arsya bilangnya itu teman SMP berarti ya. Iya, betul. Nah, kalau Kang Arsya sendiri atau mungkin juga Teh Halda untuk menjaga hubungan dengan teman-temannya ini tuh kayak gimana sih caranya? Karena kan kalau pengalaman aku kadang ada nih temen aku yang nanya, aku gendutan gak sih gitu kan? Aku mau jawab bilang iya juga bingung, tapi kan harus menjaga juga gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dari Kang Arsya sama Teh Haldanya nih gimana sih cara menjaga hubungan atau relasi yang bisa tetap optimal sampai dengan nanti gitu ya dengan teman-teman yang sama-sama bisa memberikan motivasi positifnya itu gimana sih caranya? Oke, kalau dari aku gitu ya, yang pertama tuh dipastikan sering banget bonding atau sering banget main gitu ya. Sehingga jadi kita tuh gak ada canggung-canggungan, gak ada apa ya, gak ada senggang lah, rasa senggang gitu buat kita
untuk berkomunikasi secara belak-belakan ke orang tua lagi, ke teman kita gitu. Terus juga kalau nanya nih apakah aku gendut gak sih atau enggak, biasanya sih lebih kejawab jujur cuman sambil ketawa aja sih. Jadi dianggapnya bercanda kan gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, cara ngejaga hubungan baik dengan teman sebayaku ini pastinya dengan komunikasi. Karena tentu hubungan baik ini nggak akan terjalin karena eh, tidak adanya komunikasi. Betul. Aku biasanya nyempetin cek teman-teman aku, kondisi teman aku itu kayak gimana, utamanya teman-teman SD aku karena sampai sekarang juga masih main gitu, masih Dari sering. SD tuh masih main sampai Iya, sekarang. masih main sampai sekarang, masih juga kayak curhat-curhatan, masih juga cerita-cerita. Karena baik dari kita berdua ini dan juga dari yang lain pun saling peduli sama kondisi satu sama lain. Selain itu juga adanya nyempetin buat main, nyempetin waktu untuk mereka juga jadi salah satu hal yang aku lakuin buat aku itu tetap jalin hubungan baik sama mereka gitu sih. Oke, berarti pada dasarnya biar tetap bisa menjalin hubungan dengan baik adanya komunikasi dan Iya. mungkin kalau di lingkungan umurannya Gen Z itu lebih banyak cerita-cerita Iya. gitu Iya, ya. betul. Ya mungkin konteksnya gibah, mungkin itu bisa Iya. mempererat hubungan juga gitu kan ya. Betul. Nah, tadi juga aku sempat ke-notice sama yang Teh Halda sampein bahwasannya ada cerita-cerita juga gitu. Nah, mungkin disinilah salah satu peran dari konselor sebayanya gitu ya, bahwasanya kita harus bisa sama-sama mendengarkan gitu ya. Nah, kalau misalkan di kalangan Gen Z gitu ya, seperlu apa sih si peran konselor sebaya ini dan bagaimana sih dampaknya yang dari Kang Arsya pernah lakukan ataupun juga Teh Halda kan pernah sama-sama sebagai konselor sebaya gitu ya. Nah, gimana sih dampak buat masyarakatnya atau mungkin remaja-remaja itu seperti apa? Oke, mungkin dampak dari konselor sebaya ini mungkin nggak bisa kita rasakan secara langsung, tetapi ketika kita jadi konselor sebaya, tentu di situ ada orang-orang yang setidaknya terbantu karena ceritanya kita dengarkan dan juga kita temani. Karena seperti yang kita tahu juga, perkembangan isu awareness tentang mental health ini sekarang juga makin beredar ya, banyaknya Gen Z yang mulai sadar tentang kesehatan mentalnya juga itu membantu orang-orang untuk berkonsultasi dan juga bercerita ke konselor sebaya. Sehingga mungkin dampaknya untuk diri aku sendiri itu kadang-kadang nggak terasa secara langsung, tapi kadang-kadang ada orang yang lebih percaya, lebih ngerasa aman dan juga lebih senang cerita ke aku karena balik lagi ketika cerita sama konselor sebaya tentu kita sebagai konselor sebaya itu gak bisa menghakimi atau mungkin judging dari opini dan juga tindakan yang mereka lakuin gitu sih. Oke, kalau dari aku pribadi kerasa banget sih. Soalnya kalau para remaja, para Gen Z sekarang tuh kan kalau curhat misalkan ke orang yang lebih tua itu biasanya tuh dinasehatin. Iya. Sementara nggak semua remaja, nggak semua orang kalau cerita tuh pengen dinasehatin. Ada dari beberapa dari mereka tuh cuma butuh pelukan, Iya. butuh motivasi, butuh kata-kata semangat. Jadi kita sebagai konselor sebaya hanya memberikan kata-kata motivasi, kata-kata semangat, dan memberikan solusi pun tidak gitu. Itu kembali lagi kepada opsi sang penceritanya. Oke, berarti bahwasannya kita sebagai remaja gitu sebenarnya lebih banyak itu pengen didengar aja Iya. gitu ya, Betul. bukan dikasih pepatah, bukan dikasih perintah gitu-gitu ya. Tapi kita hanya butuh untuk didengar aja. Itu Iya. menjadi ciri khas Gen Z juga. Mungkinnya kita ingin Betul. meluapkan, tapi udah stop sampai dengan meluapkan aja, nggak usah Iya. ada tambahan-tambahan dari si teman pencerita kita Betul. gitu ya. Terus juga tadi aku notice yang darinya Teh Halda bahwasannya kalau konselor sebaya ini itu kan tidak menghakimi gitu ya, tidak judging gitu kan. Nah, kalau misalkan sebagai konselor sebaya gitu ya, cara terbaik atau cara kalian untuk bisa mendukung teman yang sedang menghadapi sebuah masalah tanpa apa ya, adanya judging, tanpa ada terkesan untuk menghakimi itu kayak gimana sih biasanya? Oke. Oke, kalau caranya tuh kalau dari aku pribadi gitu ya, aku biasanya menempatkan diri aku dengan menyamakan sudut pandang aku dengan sang pencerita. Jadi kita tahu nih, oh, sudut pandang dia tuh tentang masalah itu gini. Karena kan setiap sudut pandang orang tuh berbeda-beda ya. Terus juga kita harus mencoba berempati dan menempatkan diri kita di orang tersebut. Bagaimana kalau kita di posisi mereka? Karena kita tidak tahu nih sebagai konselor sebaya apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya gitu. Yang mereka ceritakan belum tentu semuanya itu sudah ada di dalam cerita tersebut gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin hal yang terbaik bisa kita lakukan itu nanya kebutuhannya. Biasanya kalau temen itu curhat sama aku pun bakal nanya, kamu pengen didengerin terlebih dahulu atau mungkin langsung dikasih saran. Dari situ mereka misalnya pengen didengerin terlebih dahulu ya udah oke kita temenin dulu aja.
Tapi ketika mereka butuh saran juga, kita gak bisa langsung mentah-mentah kasih saran, kita juga kasih opsi. Kalau misalnya kamu begini, nanti akibatnya begini. Kalau kamu nanti pilih A, nanti ini yang akan kamu hadapi. Dan setelah dari situ pun kita bisa coba untuk berempati sama kondisi mereka dengan menyamakan persepsi, menyamakan kayak seandainya kita ada di posisi mereka, apa sih yang kita rasain. Kalau misalnya kita ngerasain apa yang orang itu ceritain ke kita, gimana sih apa yang kita bakal lakuin gitu. Mungkin dari situ juga bisa kegambar gimana kita berempati, gimana kita bisa peduli ke orang yang cerita sama kita, utamanya ke teman sebaya yang udah percayain cerita itu ke kita. Oke, berarti simpelnya kalau konselor sebaya ini tuh mereka memberikannya opsi gitu Iya, ya, biar si klien yang memilih opsi dari jawaban-jawaban dari ceritanya kayak gitu ya. Nah tadi juga kan Kang Arsya juga Teh Alda sempat nyebutin nih bahwasannya kita harus bisa menumbuhkan rasa empati, menyamakan persepsi, merasakan apa yang klien kita rasakan gitu kan ya. Nah cuman basicnya kalau untuk Gen Z ini yang aku lihat gitu ya nggak semuanya bisa berempati juga gitu karena kan ya itu mungkin karakteristik generasinya masing-masing gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kalian punya cara tersendiri nggak sih buat meningkatkan rasa empati untuk diri kalian atau mungkin dari sebuah seminar atau mungkin workshop yang pernah kalian dapetin itu ada nggak sih cara untuk kita bisa menumbuhkan rasa empati gitu? Oke, mungkin Akang atau mungkin Akang pernah denger gak sih adanya tren We Listen and We Don't Judge di TikTok atau mungkin di IG? Ramai juga tuh ya. Iya, rame banget kan. Nah, mungkin dari situ tuh kita bisa coba tren itu di kehidupan sehari-hari kita, di mana kalau misalnya teman cerita tuh sebisa mungkin kita dengerin dulu aja, jangan menghakimi walaupun misalnya ada perasaan atau mungkin pemikiran kayak ih naon sih, kenapa sih lu tuh kayak gitu, kenapa sih lu mikir kayak gitu. Cuma coba dipendam dulu aja dan juga dengerin dulu cerita mereka tanpa penghakiman. Karena siapa tahu dari situ ketika kita tidak menghakimi mereka, mereka akan lebih open, mereka akan lebih percaya ke kita dan juga akan lebih terbuka juga ke kita, sehingga secara tidak langsung pun kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya secara optimal dan juga secara kepala dingin juga itu sih. Betul. Kalau dari aku sendiri tuh bener banget ya terapin We Listen and We Don't Judge. Tapi ada cara lain kalau yang nempel di aku gitu ya, yaitu ikut kegiatan-kegiatan gitu. Saat kita ikut kegiatan-kegiatan seperti volunteer, kita tuh pasti bakal terjun ke orang-orang yang mungkin kita belum pernah tahu nih tentang apa dia siapa gitu, terus masalahnya apa. Saat dia bercerita, kita bisa dengerin ceritanya dan kita bisa resapin, oh ternyata gini nih kehidupan yang sebenarnya tuh gini. Sementara kita remaja masih apa ya, masih di awal kehidupan, jadi kita masih belum tahu hal apa yang udah orang tua alamin. Terus juga kita bisa ajak orang tua kita buat ngobrol gitu, kita bisa baca-baca dulu jurnal, terus ajak orang tua kita ngobrol, dan kita bisa tahu masalah orang tua kita apa aja. Jadi kita bisa ikut berempati juga ke orang tua kita. Oke, nah tadi kan kata Kang Arsya bahwasannya kita juga harus bisa ikutan volunteer gitu ya, kita Iya, ikut berbagai betul. macam kegiatan gitu ya. Nah, cuman aku pengen nanya, kalau menurut teman-teman ini ya, opini teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita udah ikut volunteer nih gitu kan, terus pasti ada pembagian job desk dan sebagainya ya. Nah, teman kita itu tidak bisa melaksanakan job desk-nya dengan baik nih, dengan optimal. Nah, kita ngerasa wah kasihan nih karena dia keteteran gitu ya. Terus akhirnya kita bantuin lah tugas dia. Itu termasuk bentuk empati atau orang itu malah jadi keenakan gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Oke, kalau menurut aku pribadi gitu ya, saat kita ingin membantu orang, selesaikan dulu tugas kita, baru kita membantu orang tersebut. Kalau memang si orang tersebut tuh emang bener-bener nggak bisa gitu kan. Disebut empati ataukah tidak, mungkin jawabannya enggak sih, lebih ke kita ingin membantu aja, karena empati itu kan merasakan apa yang dia rasakan, bukan merasakan yang dia nggak bisa gitu. Kalau dari aku pribadi, empati itu bukan berarti kita langsung ngambil begitu aja si masalahnya dan juga nge-take over masalahnya. Tapi ketika kita itu berempati, kita ini bisa membantu dia untuk menyelesaikan itu masalahnya secara sendirian atau mungkin job desk-nya gitu secara mandiri. Kita cuma bisa mengarahkan, dan ketika kita take over pun kita tuh harus tahu kondisinya itu kayak gimana. Apakah memang sesulit itu atau setidak mampu itu sampai harus di take over, ataukah dia masih bisa sendirian, masih bisa berjuang sendirian namun harus ditemani.
sehingga hal untuk menanyakan kebutuhan tuh jadi sangat krusial dalam hal ini, karena ketika kita menanyakan kebutuhannya pun kita bisa ngelihat dulu nih orang ini tuh masih bisa mampu sendiri atau mungkin harus bener-bener dibantu secara penuh gitu. Iya. Oke, berarti simpelnya lebih ke empati itu kita bisa merasakan apa Iya. yang klien kita nantinya ceritakan gitu kan. Iya, Dan betul. tadi aku juga masih sempat notice nih yang katanya Kang Arsya bahwasannya siapa tahu orang-orang itu tuh hanya butuh didengarkan atau mungkin hanya butuh Iya. pelukan gitu ya. Nah, kalau di konselor sebaya sendiri itu apakah boleh melakukan pelukan-pelukan itu untuk bisa meredam emosi dari klien, atau mungkin ada enggak gitu kasusnya kliennya itu laki-laki, konselor sebayanya perempuan, dan malah jadi pakai ajang modus nih gitu karena pengen dipeluk Iya. gitu nih. Nah, ada nggak sih kasus-kasus yang kayak gitu gitu? Oke, kalau dari aku sendiri biasanya kalau butuh pelukan atau mungkin apa ya, physical touch kali ya kalau kita bilangnya, itu kita tanyakan dulu ke kliennya atau mungkin ke konselingnya, kamu keberatan atau enggak. Namun kalau misalnya kita sendiri yang keberatan, tentu kitanya juga ngomong, kita harus set boundary kalau misalnya, mohon maaf ya saya nggak bisa meluk kamu, tapi di sini saya hadir untuk menemani kamu dan juga mendengarkan cerita kamu sampai akhir, sehingga saya juga tidak bisa melakukan physical touch yang berlebihan. Tapi kadang aku pun kalau misalnya ke klien aku yang cewek, terkadang pun aku cuma ngelus tangannya atau mungkin kayak ngepet-pet apa ya, punggungnya, pundaknya, dan juga biar dia tuh ngerasa lebih tenang gitu sih. Oke, mungkin gak jauh beda sih sama Teh Handa. Kalau misalnya kita tidak mau, ya jujur saja bahwa kita juga tidak bisa melakukan hal yang lebih apa ya, lebih over gitu dari hanya mengelus tangan atau menepuk pundaknya saja. Tapi apabila seseorang membutuhkan pelukan, itu lebih baik dilihat dulu orangnya apakah dekat atau tidak dengan kitanya. Misalkan sahabat kita nih yang curhat atau mungkin orang tua kita nih yang curhat, gak mungkin dong kita nggak peluk orang tua kita yang lagi curhat sama kita juga. Oke, nah kalau misalkan teman-teman nih lagi nonton di rumah sana ini pengen bercerita gitu ya, pengen butuh yang namanya konselor sebaya, itu bisa hubungin kemana sih, atau mungkin berjalan atau mungkin bergerak kemana sih gitu ya buat nyari konselor sebaya ini tuh mungkin boleh. Oke, kalau misalkan teman-teman mau mau berkonselor atau mau konseling, teman-teman bisa DM di IG Forum Genre Kota Bandung @genre Kota Bandung. Teman-teman bisa DM di situ bahwa teman-teman punya masalah nih atau ingin ada yang diceritakan, boleh DM, nanti adminnya itu akan membalas teman-teman, atau mungkin teman-teman boleh langsung ke DPPKB-nya ada di Jalan Mas Kumambang nomor 4 Kota Bandung. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman di SMA atau di SMP-nya ada PIKR, dan juga di situ kan ada pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Teman-teman gak usah ragu untuk datang dan bercerita ke konselor sebayanya, karena tentu konselor sebaya di PIKR itu atau mungkin di PIKMA itu sudah dilatih dan juga difasilitasi secara penuh agar bisa menjadi konselor sebaya yang baik. Sehingga ketika teman-teman merasakan adanya urgensi, adanya kebutuhan untuk bercerita, adanya kebutuhan ingin didengarkan, teman-teman gak usah ragu untuk datang ke PIKR dan juga datangi konselor sebayanya, atau mungkin bisa ke DPPKB juga seperti kata Kang Arsya. Oke, gitu ya teman-teman. Teman-teman nanti kalau misalkan pengen bercerita, teman-teman nanti pengen berkeluh kesah, bisa hubungi @genre Kota Bandung di Instagram, atau mungkin buat teman-teman yang di sekolah, di kampusnya atau di kewilayahannya itu ada kelompok PIK remaja, itu juga bisa dihubungi ya Iya, untuk betul. bercerita sama konselor sebayanya. Nah, tapi ada satu aku penasaran, kalau konselor sebaya ini kan tadi disebut ada pelatihannya gitu ya, karena Iya, ada sertifikasi betul. dan sebagainya gitu. Berarti apakah cerita dari klien-klien ini akan benar-benar aman gitu ya, tidak akan diciptakan kembali atau seperti apa? Ceritanya tuh bakal benar-benar aman, teman-teman. Jadi saat teman-teman mungkin di ruangan ini kita bercerita, cerita itu akan diam di ruangan ini, tidak akan sampai keluar pun. Jadi ya tetap akan ada di ruang ini dan mungkin akan terhapus saat teman-teman sudah selesai bercerita, ya sudah, saat itu juga kita simpannya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, salah satu asas yang mungkin diajarkan ke aku ketika konseling ini adanya asas kerahasiaan dan keamanan, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman bercerita itu ceritanya akan tersebar kemana-mana, karena tentu
adanya asas kerahasiaan dan keamanan ini juga membantu kalian, juga melindungi kalian dari cerita kalian ini tersebar kemana-mana. Betul. Oke, jadi tenang aja ya teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalkan teman-teman mau cerita, tenang. Rahasianya atau ceritanya pasti aman ya. Iya, Jadi betul. jangan lagi ada keraguan. Takutnya kalau kita konselor sebaya, takutnya nanti malah jadi bahan gosip gitu. Iya. Nggak ada ya, itu nggak ada ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan konselor sebaya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi pengen berkeluh kesah, pengen bercerita, bisa hubungi kelompok pikir remajanya di wilayah masing-masing, ataupun juga bisa menghubungi kami di @genre Kota Bandung itu di Instagram gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan sedikit seru-seruan, kita bakalan sedikit cuap-cuap sebentar gitu ya. Aku pengen ngajakin teman-teman nih, Kang Arsya juga Teh Halda, kita main games. Nanti gamesnya itu aku bakalan nyebutin sebuah tema atau situasi, nanti Kang Arsya juga Teh Halda itu sebutin kira-kira dari situasi tersebut itu sukanya yang kayak gimana sih gitu ya. Misalkan contoh, nanti aku bakal nyebutin teman sebaya yang baik saat kamu sedih. Nah, menurut Kang Asya seperti apa? Menurut Kak Teh Halda juga seperti apa? Kayak gitu. Nanti dijawab cukup dengan satu kalimat aja. Oke. Kayak gitu ya. Oke, siap? Kita mulai? Iya. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian suka dari atau apa yang kalian ekspektasikan dari teman sebaya yang baik saat kamu berhasil? Yang mengapresiasi. Yang memberikan selamat. Memberikan selamat ya. Oke. Oke, jadi ketika diapresiasi, memberikan selamat itu juga udah cukup ya menurut Iya. teman-teman. Iya, betul. Gitu ya. Oke, nah pernyataan berikutnya, teman sebaya yang baik saat kamu butuh bantuan. Membantu tanpa ngomong dulu. Oke, Yang berempati. yang berempati ya. Jadi menurut teman-teman ini bisa membantu tanpa kasarnya ya langsung bantuin aja gitu, Iya, dan juga betul. punya rasa empatinya yang tinggi gitu ya, dan mungkin juga memberikan solusi tentunya ya. Iya. Memberikan solusi. Oke. Pernyataan berikutnya, teman sebaya yang baik di media sosial. Yang nggak hate comment. Komen ya. Oh, yang enggak ngeprivasi aku dari statusnya. Iya, jangan hide gitu ya, ada teman yang baik gitu ya. Ini nih buat teman-teman yang mau dianggap baik sama Kang Arsya itu jangan hide gitu ya dari Instastory-nya gitu ya teman-temannya. Jadi tidak memberikan komentar negatif, terus juga tidak nge-hide gitu ya tadi ya, dan juga mungkin memberikan dukungan juga gitu ya dari apa-apa yang diposting sama teman-teman gitu ya. Oke, berikutnya, kalau kalian bikin kesalahan, teman sebaya yang baik itu yang seperti apa? Menegur. Yang memaafkan. Yang memaafkan, jadi ya ditegur terus juga diingatkan gitu ya Iya. dengan baik, Iya. dan diakhiri dengan memaafkan Memaafkan. kesalahan dari kita, gitu ya. Oke, pernyataan berikutnya, kalau kalian lagi malas banget nih, teman sebaya yang baik ketika kalian lagi malas itu teman sebaya yang seperti apa? Yang memotivasi. Yang ngajak buat produktif. Contohnya main. Oke, Oke. berarti produktifnya Kang Arsya itu main ya. Ya mungkin mainnya juga Iya, ada ada positifnya, positif, ada ya. positifnya ya. Iya, Edu games ya, benar. Lucu. Oke, jadi bisa memberikan motivasi tanpa perlu dipaksa, terus juga melakukan hal produktif Iya, gitu ya, dan betul. juga bisa memahami situasi. Nah, itu dia sesi populasi kita hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Dan mungkin sebelum kita tutup, boleh nih mungkin closing statement dari Kang Arsya dan juga Teh Halda buat pesan-pesan bagi teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oke, mungkin closing statement dari aku ini, sebagai teman sebaya yang baik, tentu kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh judging terhadap cerita teman kita. Dan juga ketika teman-teman merasa butuh bantuan atau merasa butuh ceritanya didengarkan oleh seseorang, teman-teman nggak perlu ragu untuk datang ke konselor sebaya di Pick R teman-teman masing-masing, atau mungkin ke Genre Kota Bandung dan juga di DPPKB. Oke, mungkin kalau dari aku nggak jauh beda. Kalau teman-teman ada masalah, teman-teman nggak boleh memendam masalah itu sendiri, karena itu akan merusak atau tidak mencintai diri teman-teman sendiri. Alangkah baiknya teman-teman bercerita kepada teman sebaya yang mungkin teman-teman itu percaya bahwa dialah yang terbaik buat teman-teman. Atau mungkin kalau enggak, bisa cerita ke konselor sebaya. Jangan takut, bahwa kita juga pasti akan menjaga privasi dan keamanannya.
Oke, baik itu dia. Dengan adanya closing statement dari teman-teman narasumber kita hari ini, berarti berakhir juga sesi populasi episode hari ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa mendapatkan informasinya dengan optimal, kayak gitu ya. Itu dia sesi populasi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di populasi episode berikutnya. Dadah! Dadah.